Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Fathur Rabbani yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Azumma ila khamran sultanul awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azumma ila khamratin Syekh Abu Yasakur Yasin Ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'uluhi fid dari wa li walidhi wa li masyayikhi. Syaulillahi lahul Fatihah. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa sajadatina wa usulina wa furu'ina wa alal khazirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sa'ala sa'ilun nggih. Faqala ila antaqa'a. Nggih. Faqala, maka ia berkata,
ila sampai antakoa kapan di tangan bitobibi oleh dokter watawassada dan tidur bi'atabatihi di depan rumah dokter. Watuh sinadzonnaka dan kamu harus positive thinking. Jadi husnudon, berprasangka baik. Fihi kepada dokter. Watuzila dan kamu harus menghilang min qalbika dari hatimu. Tuhmata lahu atuhmata kecurigaan atuhmata kecurigaanmu lahu kepada dokter wa ta'khudha dan bawalah auladaka anak-anakmu wa taq'udha dan duduk ala babihi di depan pintu rumahnya. Watasbiro kamu harus bersabar ala maroroti menjalani berulang-ulang dawaihi pengobatannya fahina idin di saat itulah yazulu akan hilang apa al-ama kebutaan min ainaika dari kedua matamu
Ta'ala menjelaskan lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Azza maha perkasa, wa jalla dan maha agung. Wa anzil dan tumpahkanlah, khawaijaka bihi, khawaijaka segala kebutuhanmu, bihi kepada Allah. Wala ta'udda, dan kamu jangan menghitung linafsika untuk dirimu, amalan amal-amal, alkihi lemparkan, ala kodami di atas kaki-kaki, al iflasi kebangkrutan, aghliq tutuplah, abwabal khalqi pintu-pintu makhluk, waftahal baba, dan bukakanlah pintu, bainaka antara kamu, wa bainahu dan antara Allah, wa bainahu dan antara Allah, wa tarif, wa tarif dan akui, bidhunubika dosa-dosamu, wa tazir dan mintalah maaf, ilaihi kepada Allah, min taqsirika atas kecerobohanmu, wa tayakon dan yakinlah, Allah goro, Allah bahwa tidak ada dzarra pemberi bahaya, wala nafi'a dan tidak ada pemberi manfaat, wala mu'tiyah dan tidak pula pemberi, wala mani'a dan tidak pula menolak,
illa kecuali huwa dia dalam kurung Allah fakhina idzin saat itulah yazulu Allah akan menghilangkan ama kebutaan aini mata qalbika hatimu wayukhirrika dan menggerakkan al-basara penglihatan wal basirata dan mata batin. Ya, saya jelaskan ini Allah melalui Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada kita faqala anta qa'abit tabibi wa tawassada bi'atabatihi. Jadi Syekh Abdul Qadir menjelaskan kenapa kita tidak bisa terbuka mata batin itu sama dengan orang yang sedang sakit. Nah, bagaimana sih ketika kita menghadapi sesuatu yang seperti orang sakit, ya? Syekh Abdul Qadir menjelaskan, kalau kita sedang sakit, salah satu organ tubuh kita tidak akan bisa beraktivitas apa-apa. Nah, bagaimana orang sakit itu? Orang sakit fisiknya sakit, ya. Katakanlah kita sakit yang paling sederhana kena asam urat. Itu kira-kira penyebabnya apakah yang mengandung seperti kacang-kacangan dan sebagainya? Tidak. Jadi dijelaskan di dalam kedokteran Nabi, fakullu man fi fuadihi wajaun. Jadi orang yang sakit itu semuanya berawal dari hatinya. Orang stroke itu ya dari hatinya. Kalau makan apa-apa, contohnya begini, karena kita itu nggak pernah melihat bahwa seperti ini adalah ciptaan Allah. Contohnya makan kambing, kambing itu ciptaan Allah. Terus kita nggak mau makan karena ada penemuan bahwa kambing ini menyebabkan darah tinggi, budrek dan sebagainya. Nah, mungkin lebih mudah lagi begini, orang tidak percaya adanya Tuhan, tapi orang itu baik sekali, terus suka sedekah dan sebagainya. Kira-kira pantas nggak secara moral dia tidak mengakui adanya Tuhan, tapi dia bersedekah dengan segala sesuatu miliknya tuh Tuhan. Sama dengan ketika ada ngaji, saya buat nasi ingkung banyak. Terus orang-orang di jalan itu Bapak Ibu panggil untuk masuk ke sini makan ingkung.
Perbuatan ngajak orang makan itu adalah perbuatan amal soleh, tapi kan nggak tahu diri kalau itu bukan ingkungnya bapak ibu. Orang ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan, tapi dia berbuat segala sesuatu miliknya Tuhan, karena segala sesuatu itu sudah ada sebelum dia ada. Kalau kita mengatakan bahwa kambing ini sumber dari segala macam penyakit yang menyebabkan orang stroke, kira-kira menghina Allah atau tidak? Itu kan ciptaannya Allah. Nah, orang pernah bertanya ke saya, Gus, di Arab itu makannya kambing setiap hari, kok nggak ada orang stroke kayak kita? Padahal termasuk makanan favorit Nabi setelah ayam adalah kambing. Makanya kalau saya nyembelih kambing nggak usah takut stroke. Kenapa? Makan kambing kok bisa menyebabkan stroke? Itu penemuan dokter ya. Karena kesalahan kita ini ketika menyembelih binatang yang berkaki 4 seperti kambing, itu kita tidak pernah lagi mengikuti ajaran yang diajarkan Allah kepada Nabi. Ya, orang yang menyembelih kambing itu harusnya mandi dulu. Kalau dari pasar, dari sawah, mandi dulu. Ya, mandi besar. Setelah mandi, pakai baju yang baru di lemari, dikeluarkan pakai baju, ya, kemudian pakai wangi-wangian, baru nyembelih kambing. Nah, ketika menyembelih kambing, pisaunya itu harus tajam, kemudian tidak boleh dilepas kalau darahnya belum tuntas. Kalau Bapak Ibu nyembelih ayam, sembelih langsung dilempar, sembelih apa ditunggu tuntas? Ya kalau ingin ayam itu tidak mengandung unsur penyakit seperti yang dijual di pasar-pasar, kan dokter mengatakan begini, jangan makan ayam ya, nanti gatel lagi. Makanya kalau beli ayam, kenapa sampelnya masih ada darah di dalamnya? Itu artinya ayam yang disembelih belum tuntas keluar darahnya, pisaunya sudah dilepas. Sebagai contoh, kalau saya di sini, istri saya beli ayam, kalau di pasar saya ke orang tertentu ini aja kalau beli, karena dia menyembelihnya baik, tidak terburu-buru terus dilempar, tidak terburu dilempar. Apalagi kalau di pasar besar seperti kota besar Surabaya, itu yang nyembelih cuma satu orang, lehernya ditekuk terus pakai cutter, seret, terus dilempar ke air panas, masih kondisi hidup, setengah mati itu, belum mati. Nah, itulah yang menyebabkan binatang yang kita konsumsi karena tidak disembelih secara syar'i akan menjadi penyakit. Apalagi kalau sudah sekelas kambing yang berkaki 4. Nyembelihnya ini leher sini sama sini ya diambil yang tengah. Kalau mintanya jagalnya kan sini, ben kena ditaleni, ya kan? Terus dikompoh. Jadi ambil tengah-tengah. Kalau urat nadi sudah putus, tunggu dulu sampai darahnya betul-betul tuntas. Okay. Dan kalau nyembelih binatang jangan di depan temannya. Tidak boleh itu, karena dia itu kan Bapak Ibu nggak paham dengan ngomongnya. Makanya Nabi itu mengajarkan etika menyembelih binatang, temannya harus dijauhkan. Nembak mati orang yang terpidana mati di depan temannya. Belum ditembak terus mati karena jantungnya copot. Jadi
Oke, jadi itu yang menyebabkan kita banyak penyakit. Jadi seorang sufi itu nyembelihnya juga harus tertib, jangan terburu-buru, ya. Nanti menyebabkan orang lain juga terkena sakit, ya. Jadi sakit kita ini semuanya berawal dari hati kita. Tensinya tinggi, kalau melihat tibu nabawi, kedokteran Nabi itu ya sebabnya adalah pikiran. Maka Nabi itu kalau malam air hangat terus 3 biji kurma dimasukkan ke dalam gelas yang ada air hangat, ditutup, baru besok paginya diminum. Itu namanya nabits. Jadi Nabi kalau minum malam itu kurma dibacem pakai air, ditutup, terus paginya baru diminum. Kalau pengen sehat seperti itu, ya. Nah, kalau hati kita masih sakit, maka mata batin yang berada di hati ini tidak bisa terbuka, alias masih buta. Jadi kerusakan badan manusia itu, ya, kerusakan hati manusia menyebabkan rusaknya badan manusia. Makanya saya berpesan, ikuti para sufi, semuanya jangan dimasukkan ke dalam hati. Dimarahin orang ya jangan dimasukin dalam hati, diomongin orang ya jangan masukin dalam hati, biarin aja. Ngapain nampung omongan yang jelek-jelek, malah nanti yang kena jantung ya kita sendiri. Makanya kalau ngikuti Nabi, kita itu kan tidak boleh mengajarkan tasawuf kepada orang yang masih memikul beban berat ego di dalam hatinya. Makanya dulu itu kuncinya kalau pengen belajar tasawuf, orang makrifat itu kan yang orang yang sudah bisa melepaskan ego dari dalam hatinya. Jadi menghilangkan beban ego di dalam hati. Kalau masih gandoli egonya, belum boleh ngaji tasawuf. Karena Nabi itu mengajarkan syariat secara rinci, mulai tata cara wudhu, sholat, puasa, zakat sampai haji, semua diajarkan secara rinci, ya. Tetapi ketika bicara tasawuf yang di dalamnya adalah mempelajari tentang fana dan kembalinya ruh kepada Allah, tidak semua sahabat diajari. Yang diajari hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali setelah Nabi Isra Mi'raj. Kenapa begitu? Nabi pulang Isra Mi'raj itu kan tidak semuanya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, walaupun sahabatnya, karena nggak bisa diterima oleh akal. Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa cuman sekejap mata sampai Sidratil Muntaha. Itu kan nggak bisa diterima oleh akal manusia yang nggak cerdas sekali. Baru hari ini orang menemukan pesawat namanya Concorde, kecepatannya melebihi kecepatan suara. Sekarang kecepatannya ada yang melebihi kecepatan cahaya. Baru mereka percaya kalau Nabi bisa secepat itu. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab kan yang sering pergi ke Baitul Maqdis, tanya, Mat, di sepanjang perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu ada berapa warung? Loh, kan kalau saya tanya, ngomongnya kan pokoknya saya setiap ruah itu ziarah Gus Wali Limo minimal. Kan ya saya tanya, memang kalau pernah ke Wali Limo dari mana? Oh, saya ke Sunan Ampel. Sunan Ampel pintu masuknya dari mana? Keluar dari mana kan dia tahu. Akhirnya Malaikat Jibril mendampingi Kanjeng Nabi, sampaikan kepada mereka kalau jumlahnya sekian, terus pintunya Baitul Maqdis ada berapa. Itu Nabi ditanya karena nggak masuk akal. Maka Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, Ali, kalau ini aku ajarkan semua kepada para sahabat, leherku bisa dipenggal oleh mereka. Karena ilmu ini sangat mudah dipelajari,
tapi harganya mahal bagaikan mutiara, tidak semua orang paham bahwa mutiara itu benda yang sangat berharga. Ya, makanya tasawuf itu pintunya ada dua, di Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali. Makanya yang dari pintu Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkembang jadi torikoh-torikoh yang ada sekarang itu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, seperti yang kita pelajari ini, sebagian Abu Bakar Siddiq, sebagian Sayyidina Ali. Kita tidak mendirikan torikoh, tapi belajar tasawuf langsung supaya bisa menuju Allah. Jadi kalau ingin sembuh hati kita, maka lepaskanlah beban ego kita yang ada di dalam hati. Jangan merasa memiliki, jangan merasa paling baik, jangan merasa yang paling-paling, itulah pokoknya. Ya, jadi ini yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir yang lanjutannya pertemuan kemarin. Ya, ingat bahwa semua kerusakan badan kita diawali kerusakan hati kita. Contoh begini, kalau Bapak Ibu melihat orang yang lagi duduk-duduk di sana, kok di dalam hati mengatakan begini, oh itu orang lagi rasan-rasan, rasanya aku itu mesti. Kenapa? Otaknya Bapak Ibu bisa begitu spontan. Karena kalau begitu duduk mesti rasan. Begitu ada orang duduk padahal itu ngomongin bisnis, perasaannya sudah rasan. Karena kita terbiasa ngerasani orang. Nah, itu yang menyebabkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Berdodok di sini nggak ikhlas, itu menyebabkan jantung kita rusak. Akhirnya apa? Karena rusaknya hati kita, organ tubuh kita ikut rusak, macet, terus kotor salurannya. Karena apa? Darah kita tuh langsung kotor begitu kita emosi. Pesannya Nabi, jangan marah supaya kamu masuk surga. La takdob walakal jannah. Orang stroke dibilang, sudahlah Pak, Bapak jangan mikir ini Pak. Gimana Gus, gak dipikir, kita masih hidup kok gak boleh mikir. Bapak mikir itu bikin stroke. Padahal kan percuma datang ke dokter, kata Syekh Abdul Qadir. Kamu sudah tahu sebab musababnya penyakitnya, gak boleh banyak mikir. Nah, makanya kalau orang sakit, kata Syekh Abdul Qadir di paragraf ini, mohonlah ampun kepada Allah atas kebodohan kita. Tubuh kita rusak, itu dinilai oleh Allah, kita tidak tanggung jawab. Sama dengan Bapak Ibu, saya pinjami mobil nyerempet apa, terus balik none dalam kondisi nyerempet, beset kabeh. Minta maaf aja tidak. Makanya besok pinjam lagi, guys, pinjemi. Sama kan tubuh kita ini rusak. Makanya sholat tobat, sholat tasbih, mohon maaf kepada Allah. Kalau saya tidak bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Kesehatan itu kan amanah. Nah, sehingga kata Syekh Abdul Qadir, wala ta'udda li nafsika amalan alqihi ala qadamil aflas. Jadi kalau kamu tidak mau menyampaikan dan mengungkapkan dosa-dosamu, permohonan maaf kepada Allah, kamu akan jatuh menjadi orang yang bangkrut. Kalau sudah sakit, harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun untuk berobat tidak akan cukup walaupun miliaran. Apalagi cuman punya sawah Banun 100 ya, paling seminggu disuruh pulang sama BPJS. Gadekno itu loh ya, nggak cukup, dijual nggak cukup. Makanya kita ngikuti apa yang disarankan oleh Syekh Abdul Qadir. Kalau Bapak Ibu
sedang mengalami sakit yang berat, dokter seakan-akan tidak bisa mengobati daripada Bapak Ibu setiap hari tidur di depan rumahnya dokter, di depan pintu dokter. Artinya kalau bahasa kita, daripada Bapak Ibu sering berkunjung ke dokter berobat, mendingan berkunjunglah kepada Allah dengan sholat tobat, mengakui dosa-dosa, bahwa saya tidak bisa amanah merawat kesehatan saya, merawat tubuh saya, dan kemudian sucikan Allah dengan sholat tasbih, biar kerusakan itu dikembalikan lagi oleh Allah. Kuncinya seperti itu. Kita lanjutkan, ya gulamu, hei anak muda, laisa sya'nu, bukan masalahnya, fi khusyunati, pada kasarnya, siabaka, bajumu, wa makulika, dan makananmu, asya'nu, masalahnya, fizuhdi, ada pada sikap zuhud, qalbika, hatimu, awaluma, awalu, pertama, ma, sesuatu, yalbasu, yang dibusanai, as-shadiku, oleh orang yang tulus, filubsihi, dalam pakaiannya, as-sufa, adalah wol, ala batinihi, di batinnya, summa, kemudian, ya ta'adda, menjalar, ila zahirihi, pada zahirnya, fayal basu, maka ia busanai, sirrohu, sirnya, summa kolbahu, kemudian kolbunya, summa nafsahu, kemudian nafsunya, summa, kemudian jawarihahu, anggota badannya, hatta, hingga, idza, ketika, soro, menjadi, kulluhu, seluruhnya, mutakhashinan, kasar, ja'at, maka datang,
Ya Dzur-Ra'fati, tangan kasih sayang. War-Rahmati, dan rahmat. Wal minnati, dan karunia. Ghayyarat, yang dapat merubah. Alaihi, orang tersebut. Taghyiron, perubahan. Ala, pada. Hadzal musobi, posisi layak ini. Yakhla'u anhu, Allah melucuti anhu, orang itu. Siaba sawadi, siaba busana. As-sawadi, kegelapan. Wayangkulahu, dan memindahkan. Ila, pada. Siabil farhi, siabi busana. Al farhi, kegembiraan. Tubdalu, diganti. An-nikmatu, siksaan. Ilan nikmati, dengan kenikmatan. Wal bughdatu, dan kebencian. Ilal farohati, menjadi kegembiraan. Wal khaufu, dan rasa takut. Ilal amni, menjadi rasa aman. Wal bu'du, dan rasa jauh. Ilal kurbi, menjadi kedekatan. Wal faqru, dan kefakiran. Ilal ghina, menjadi kekayaan. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Ya gulam, hai anakku, laisa sya'nu fi khusunati siyabaka wa maqulika. Kenapa sih kamu kok sulit hidupnya, sulit sembuh sakitnya? Karena kamu sakarepe dewe, semaunya sendiri. Diibaratkan oleh Syekh Abdul Qadir, di saat kamu memakai baju yang kasar, ya jangan risih. Ya kadang-kadang pakai baju jelek, ya kadang-kadang pakai baju bagus. Oh, kadang-kadang saya itu begini,
Di lemari itu saya hitung batik aja ada 50 lebih. Terus piye caranya nggawe? Terus kadang-kadang saya pikir gini, ini kalau dihisap satu batik 1 tahun berarti 50 tahun belum habis hisapnya. Sarung saya punya ya lebih dari 50. Belum sarung yang biasa, sarung yang harganya 1 jutaan ke atas itu ada 50. Inilah dihisap piye gawe sarung. Terus pakai sarung ketika sholat, saya di depan biar orang lain tahu kalau sarung saya itu harganya mahal. Tapi kalau karena orang yang nggak pernah punya sarung mahal, ya dipikir ya sarungmu murah. Hanya orang-orang tertentu kalau tahu sarung itu mahal. Sama dengan pakai sepatu Nike yang asli dan Nike yang KW itu, kalau orang yang nggak terbiasa beli yang asli, dipikir yang KW itu juga asli. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mulailah sekarang kamu membusanai tidak hanya busana ragamu aja. Kalau pakai baju itu harganya yang 500.000 ke atas, tapi hatimu masih telanjang. Nah, ini mulai busana kita harganya jutaan, ya busana yang ada di dalam batin kita ya harusnya harganya jutaan. Supaya apa? Hati kita yang tadinya selalu gelisah, selalu dongkol, selalu ini bisa menjadi gembira, riang, ya. Akhirnya tubuh ini menjadi sehat. Apa sih bajunya? Baju batin kita yang mahal. Ya kalau wiritan ya mbok jangan cuma 33 kali. Audhul dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah 33 kali. Lalu subhanallah 33 kali. Ya busanailah batin kita dengan yang harga ratusan ribu. Zikir Allah ya minimal 100.000 baru selesai. Kalau zikir aja Allah terus langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Itu mau membusanai batin kita dengan busana yang mahal nggak pernah. Mesti beli yang murah-murah 100.000 tiga. Terus pergi ke grosir yang import tapi harga baju bekas. Jadi maksud Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu sakit badanmu, kalau kamu sudah sembuh maka kamu harus ganti membusanai batinmu supaya tidak rusak lagi, pakai dzikir wirid. Jadi organ tubuh biar disembuh, diatur lagi, diremajakan lagi oleh Allah. Daripada kamu tidur di depan rumah dokter, pilih mana? Daripada kamu bolak-balik ke ruang prakteknya dokter. Gak apa-apa Gus, yang dibiayai perusahaan sama kantor ini. Lu kok demen banget sakit? Ya memang dibiayai, tapi lama-lama kan ya malah kita rusak organ tubuh kita. Maka orang-orang sufi itu mendawamkan atau melanggengkan satu wiritan sampai dia usia tua supaya tidak pikun. Kalau kakek saya dulu saya tanya, Mbah itu wirid apa yang menjadikan Mbah sampai usia 100 tahun nggak pikun? Mbah saya bilang, nih bajuku tuh sadili, ya, batinku itu qadiri, ya, ragaku ini kholwati. Jadi mbah saya itu bajunya ini sadili. Ternyata yang diamalkan tarekat sadiliyah, amalannya hizib nasor, hizib barki, ya hizib khofi, hizib bakhr dan sebagainya. Makanya orangnya
kuat dungdeng. Zaman Belanda ditembak Belanda enggak apa-apa. Zaman G30 SPKI disembelih PKI enggak apa-apa karena bajunya ini adalah Syadili, tapi batinnya adalah Qadiriyah, itu Qadiriyah. Wiritannya adalah wiritan thariqahnya Syekh Abdul Qadir. Terus batinnya itu kholwatiyah. Kalau Bapak Ibu ngaji kitab hikam, itu sebenarnya separuh dari hikam itu adalah aliran thariqah kholwatiyah. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu kan baru helmnya yang Qadiri, awake baru lepis. Ya mulai busanai, busanaku Syadili, kalau Mbah Jalil busanaku Siddiqi. Itu kan kalau bahasa Arabnya kan Siddiqi. Nanti kalau dibilang Siddiqiyah, orang Badas alergi, langsung bendol-bendol itu mulutnya. Okay. Jadi makanya seperti saya membusanai raga saya dengan Syadili dan Rifai. Rifai itu saya ngikuti thariqah Rifaiyah. Karena ketika saya berada di Cirebon, saya diajari guru saya thariqah Rifaiyah. Jadi thariqah Rifaiyah itu bisa jalan di atas bara api, di atas paku, terus ada pedang yang tajam-tajam itu dibalik ke atas, kita berjalan di atasnya. Itu orang-orang thariqah Rifaiyah. Makanya orang Cirebon itu ahli main debus, karena itu thariqahnya Rifaiyah. Kalau berjalan di atas api masih kepanasan, berarti belum bisa fanafillah. Ya nanti sekali-kali kalau goreng tahu di rumah nggak usah pakai sotil. Terus cucunya suruh apa? Suruh syuting nih. Nanti saya tunjukin ke Gus Fit, sudah fana belum kakek nih, sama nenek. Iya, sekali-kali terus syuting itu minyak gorengnya dipakai raup gitu loh. Kalau Bapak Ibu sudah seperti itu, langsung saya tutup pengajian tasawuf, berarti sudah fana fillah. Ada panas tidak merasa panas karena yang dirasa adalah dia. Ya cobalah besok itu masukkan lagi, waduh kok masih panas, berarti aku belum bersama Allah. Apa sih kemarin saya punya munajat itu? Ya dicobalah besok, paling kecil itulah ya. Kalau masak pagi itu nggak usah pakai sotil, jadi langsung tangannya ambil tahu, masukkan. Nah itu masih sudah bersama Allah atau bersama selain Allah? Kalau sudah bersama Allah kan masuk neraka juga nggak jadi panas. Dicoba di dunia ini, ya Allah, ya saya ini sudah bersamamu apa belum? Buktinya apa? Tahu dimasukin pakai tangan, wah ternyata masih panas, berarti Allah belum bersama kita. Oh nyatanya panas ya, masih merasa panas. Makanya nanti berdoa, ya Allah, munajatnya waktu tanggal 1 kan, ya Allah ya, jauhkanlah aku dan para jamaah dari keasikan selain Engkau. Saya berdoa supaya Bapak Ibu jangan asik dengan selain Allah. Asik itu bersama Allah. Bagaimana Pak? Okay. Jadi sudah ikhlas belum dengan Allah?
busananya Bapak Ibu sudah dengan budi busana Allah apa masih busana syariat? Jadi coba, ya paling kecil ya besok kalau masak tahunya ya pelan-pelan lah, kalau belum yakin fatayakona, dan kamu harus yakin bahwa Allah bersamamu. Habis itu pasang status, ya Allah, loncat. Ya berarti kan belum dibusanai oleh busananya Allah. Masih busananya mereknya masih Gabriel, Levi's. Ya silakan. Mengenai tentang pakaian yang menumpuk di rumah. Iya. Seandainya dihitung ternyata 50 terus dipilih 4 atau 5 yang lain dibakar. Kalau dibakar itu apakah tidak termasuk orang-orang yang menyayangkan nikmat Allah? Kalau diberikan kan bukan bekas. Oh iya, nitip buang sampah. Kalau dibakar apakah tidak menyayangkan karunia? Ya, kalau punya baju banyak gimana? Jangan dibakar, dipakai sampai rusak. Baru nanti kalau sudah rusak kita bakar. Nikmati yang sudah ada. Ya, jadi jangan dibakar. Nanti itu mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Soalnya gini, Bos, di rumah saya sendiri tidak pernah kehabisan pakaian, tapi setiap bulan, setiap hari anak-anak sih beli, terus akhirnya rumah saya yang besarnya itu numpuk pakaian. Saya ini bingung, mau menghabiskan bagaimana? Mau siapa saya melihat rumah saya yang besarnya bukan uang dan pakaian bol-bol itu yang dulu. Sama, saya sampai kurir itu apal. Kalau ini barangnya ini. Bagaimana sih menyikapi? Nah, makanya kita beri pelajaran kepada anak-anak ya, bahwa semakin banyak baju yang kita miliki itu menyebabkan semakin panjang pula kita dihisab. Paling tidak kalau punya baju begini, 1 tahun kan 360 hari ya, punya 360 setel. Jadi setiap hari kan ganti, ketemunya setahun sekali. Itu baru awet. Saya baju putih itu punya banyak sekali, ada 50 baju putih itu. Makanya saya ganti baju putih terus. Orang yang nggak tahu dipikir ya saya punya baju satu itu. Padahal di lemari itu banyak sekali baju putih. Nah, baju polos putih. Makanya Nabi kenapa pakai baju polos putih? Alasannya karena kalau najis cepat kelihatan dan tidak membuat orang lain iri karena bajunya polos putih. Karena baju satu teru Pak Jokowi ya. Tuduhannya gitu, padahal enggak, ini mahal. Mereknya BHS harga 1.200.000 putih semua. Ya, kita mau diberikan orang lain. Ya kalau sufi berarti nitip buang sampah. Kalau ngasih orang lain ya harus yang baru. Yang baru kalau mau dihitung sedekah. Loh, tapi ini masih layak. Iya, memang masih layak. Kamu cuma dapat amal soleh, tidak dapat pahala sedekah. Nah, kata Syekh Abdul Qadir itu begini kalau orang sekarang, hai anak muda, sebenarnya tubuhmu itu nggak bisa bohong. Kamu ngasih baju tadi sedekah atau amal soleh atau riya, itu hatimu tidak bisa bohong. Karena darahmu juga akan mempengaruhi wajahmu. Orang nggak suka sama kita kan kelihatan dari darahnya itu. Dijak omong lewes, noleh, gak diperhatikno, ditinggal HP-an. Nah,
Syekh Abdul Qadir sudah memberikan petunjuk melalui darah kita, ya. Orang itu kalau dari darahnya kelihatan ada 4 cerminan di dalam tubuh kita. Kalau dipelajari oleh seorang psikolog modern, yang ada di darah itu namanya sanguinis. Dulu kan sudah pernah tahu ngaji kimia usahadah itu. Kalau empedunya Bapak Ibu yang berpengaruh, nah orangnya itu memiliki karakter namanya koleris. Nah itu empedu kuning. Kalau empedu hitam, orangnya melankolis. Tahu melankolis tahu? Lagu itu nggak suka kalau lagu yang kayak apa namanya dangdut koplo itu nggak suka kalau orangnya melankolis. Yang sebenarnya ya yang mendayu-dayu gitu melankolis. Lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu cinta, ya. Jadi orang-orang melankolis. Nah, kemudian yang ditandai dari lendir di dalam tubuh kita, kalau psikologi modern namanya flegmatis. Kata Syekh Abdul Qadir, bentuk darahmu jadi kotor, lendirmu, empedu kuningmu jadi kotor, empedu hitammu jadi kotor, ya, lendirmu juga jadi kotor. Itu berawal dari sesuatu yang kamu makan dan kamu minum. Loh Gus, saya minumnya halalan toyiban Gus. Iya, minumnya halalan toyiban, tapi yang kamu pakai beli makanan minumnya tidak halalan toyiban. Halal memang, beli makanan di tempat-tempat ada label halalnya, tapi kalau sufi bertanya, uangnya tadi kamu dapat dari mana? Jadi karakternya manusia itu dipengaruhi dari apa yang dia makan. Penyakit yang ada di dalam tubuh manusia berawal dari apa yang dia makan dan bagaimana kondisi kolbunya, hatinya. Nah, makanya seperti orang sekarang makan di rumah makan, atau kalau orang-orang kerja rapat di kantor itu satu meja penuh makannya, cuman yang dimakan sedikit-sedikit, habis itu kan dibuang. Nenek moyang kita dulu bilangnya bagaimana? Jangan dibuang, nanti apa? Ayamnya nangis. Ternyata setelah rizki dihentikan oleh Allah peredarannya, nangis betul. Yang nangis bukan ayamnya, yang punya ayam, ya kan? Makanya banyak orang dijatuhkan oleh Allah menjadi miskin karena sering menyia-nyiakan makanan terus gak suka, buang bruk. Beli nasi dari rumah makan COD, ya, GoFood, gak suka, buang. Nanti lama-lama dibikin nangis oleh Allah. Lihat aja orang-orang yang suka menyia-nyiakan makanan, orang kaya-kaya, lama-lama dijatuhkan Allah jadi miskin. Okay. Bukan makan di restoran atau di warung, tapi di rumah. Iya. Asik-asik makan, misalnya seperti kades atau seperti apa. Terus ingat ayamnya Gus. Makan ayam ini, kapan separuhnya itu lebaran gitu. Ya aku tidak niat, tapi niatnya itu pindah ke Arab, bagi-bagi rezeki sama ayam. Bukan dibuang. Iya, sama dengan Imam Syafi'i bertemu sahabatnya yang sudah mati. Ditanya, gimana keadaanmu di alam kubur? Alhamdulillah, aku dimasukkan surga oleh Allah. Apa yang menyebabkan kamu dimasukkan surga? Iya, ternyata bukan karena kitab yang aku tulis, bukan amal-amal yang aku perbuat. Ternyata kitab yang aku tulis, aku beri nama
namaku ternyata itu tidak dapat pahala di akhirat. Jadi aku karena memberi minum anjing yang kehausan itulah yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Nah saya kalau makan terus kucing saya gini, tunggu makan dulu, nanti saya kasih ini. Nah, ayam yang itu istri saya kasih tahu, kasih makan kucing sama ayam ini yang menyebabkan kita masuk surga, karena ini tidak ada unsur riya. Kalau kasih makan manusia unsur riya. Saya selalu itu kalau makan di belakang itu ayam terus kucing saya kasih makan, jadi ikut makan di sebelahnya, terus di bawah itu saya kasih makan, ikut makan saya. Tapi saya setelah makan ini saya sapu, terus setiap 3 hari sekali, karena tanahnya lantainya masih tanah, itu saya siram air sabun seperti rinso biar tidak banyak semut di bawahnya, ya itu. Jadi malah itu yang menyebabkan kita masuk surga. Kalau sedekah di Jumat berkah paling ya nggak dapat, karena apa? Ngasih sedekah terus pergi ke sawah-sawah, Bu, ini ada Jumat berkah, Bu. Dari siapa? Dari Ilham. Terus Wendy nyuting dari belakangnya. Itu bukan wakafa billahi syahida, bukan cukup Allah yang menjadi saksi, kamera terus diupload di medsos, IG, Facebook, ya nggak jadi pahala. Nah, daripada begitu habis-habisin uang kasih makan itu ayam, ya. Oke, silakan. Ya di laundry, dicuci, nanti ditaruh di situ. Ya, mungkin orang itu bisanya sedekah dengan barang yang layak. Oh, kalau mau banyak lagi nanti saya bawa ke Ngoro, ke rumah ibunya istri saya itu, ibu mertua saya. Oh, ada dus-dusan mau kena untuk dibawa ke Jombang. Okay. Ya kalau pengen dapat pahala silahkan dicuci, terus kalau sudah bersih taruh di situ. Tapi rata-rata kalau masjid teman-teman kita itu depannya nih sampai jamur nggak dicuci-cuci. Kalau teman kita yang satunya nggak sampai jamur sudah wangi, karena setiap 3 hari sekali di laundry. Engkau seminggu sekali jamaah yasinan di sini dulu. Wes gak usah gawe klosomu, kloso karpet gue. Dibuka itu ternyata apa? Ada upo kering. Terus apa? Ada potongan suiran ayam, soto kayaknya itu ya. Terus balung tulangnya ayam. Gak usah. Jadi saya kalau ada kegiatan di sini, saya pasang sendiri karpet semuanya. Saya tanya, gato kalau ndrik nota? Boten Gus. Ini kau juga gak najis. Di rumahnya itu dipakai tidur kucing, baunya pesing. Kowe itu malah nanggung dosanya orang yang yasinan. Gak dapat pahala tapi dapat dosa. Oke, kita lanjutkan. Ya hulamu, hai anak muda, tanawalul aksam. Tanawalu tanawalul aksam, konsumsilah al aksama, bagian rizkimu, biyadiz zuhdi, dengan tangan zuhud.
biyadir raghbati, tidak dengan tangan kegemaran. Laisa, bukanlah, man, orang yakulu yang makan, waya beki sembari menangis, kaman seperti orang yakulu yang makan, wayadhaku sembari tertawa, kulil aksami, semua makanan, wa qalbuka, dan hatimu, ma'al haqqi azza wa jalla, ya, bersama Allah azza wa jalla. Nah, Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita, makan itu jangan yang disenengi dok, dimangan-mangan terus. Akhirnya kalau menurut ilmu kesehatan jadinya monoton. Mangan kadung pecel bendino tuh ono pecel. Sampai apal. Kalau saya makan pecel tuh ono pecel sampai apal. Iki nanang kondisi hatinya lagi gembira. Terus rasanya begini, kalau lagi nggak mood rasanya begini. Sampai apal kan, karena monoton. Ya pecel, ya besok sayur asem, besok lagi yang namanya bebek goreng, ya nasi padang, ganti-ganti gitu loh. Makanya, tetapi makannya jangan makan karena kegemaran. Di medsos ada warung makan apa buat langsung dicari di mana itu. Ya pokoknya sudah lah, makan sudah merasakan sudah, tapi berganti-ganti menunya. Dan ketika makan jangan sambil tertawa-tawa. Juga jangan nangis sebenarnya. Ya Allah, cakut pisan iki, aku roh manganan enak iki, ya Allah. Gak boleh. Nangis dulu baru makan. Kalau kata nenek moyang dulu, jangan makan sambil tertawa. Nanti kamu jatuh miskin. Filosofinya orang Jawa gitu. Kalau makan minum jangan sambil berbaring. Nanti kamu jatuh miskin. Nah, coba kalau sambil tertawa, tersedak begitu, masuk ke hidung, masuk ke otak, miskin nggak? Dipakai ngoperasi ini kepala, jadikan miskin nggak? Ya miskin. Hanya kalimat kata-kata filosofinya orang Jawa, kamu kalau seperti itu jadi miskin. Makan sambil tertawa jadi miskin, makan sambil nangis juga jadi miskin. Makan itu dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ditelan itu alhamdulillah. Gak bismillahirrahmanirrahim, udah bismillah. Selanjutnya aktivitas tidak membaca bismillah karena lupa dengan Allah. Baru terakhir, hei alhamdulillah. Sufi model opo kuwi? Ya ora sufi, orang nang sawah gitu pakai kendi gini minumnya. Ya nggak apa-apa kalau kita nggak ngaji ilmu tasawuf. Sufi itu makanan dikunyah dulu 41 kali baru masuk, biar perutnya tidak bekerja keras makan makanan kita. Habis makan nggak boleh berbaring, duduk dulu sampai ini reda itu makanan di bawah, barulah kita berbaring. Nah, makanan-makanan itu harus makan dengan tangan zuhud.
Ya kemarin itu kata pelili ini anak-anak muda itu mesti lali ya. Minum susu, saya nggak dikasih susu, kau apa dikasih susu? Sufi model apa ini? Harusnya kan ya saya kasih susu dulu, barulah temannya yang lain dikasih susu. Saya lihat videonya kalau nggak percaya. Terus saya pendiri, oh iya pak, saya lupa pak. Ya Allah, ngaji tasawuf 19 tahun, dikei mainan anyar jenenge susu, lali, kok ancane kayak susu kabeh. Gusi nang ngarep iku ngawo ae. Ya kualat lama-lama kualat kok. Lah ingkung itu semua makan ingkung ya tak darno ae darno. Saking asiknya makan ingkung. Karena apa? Di dalam otaknya sudah mengingat yang namanya faidul barokah. Wah iki ngalap barokah golek luberane barokah. Lali ambek sing ngekeki barokah. Ya saya nggak ngapa-ngapain, cuman mengingatkan aja. Perbuatan itu jangan berulang-ulang. Karena di dalam susu itu ada doa yang sudah sekian hari saya puasa, saya ini sudah saya doain. Saya cuman sama istri begini, coba nanti itu dengan mainan baru lupa nggak dengan mainan yang lama, kan manusiawi toh, kalau dikasih HP baru, HP yang lama kan ditinggalkan. Padahal sudah saya wanti-wanti nanti gini ya. Iya pak, siap pak, saya di sini saya diemin aja. Nah, bukan apa-apa, makanya seorang sufi itu utamakan mana yang lebih dipentingkan, ya pentingkan mana yang paling penting. Saya tidak minta diutamakan, enggak. Loh kalau dengan saya aja sudah lupa, apalagi dengan yang lain. Berarti sampean lek mangan enak nang warung bareng gak iling anak bojo berarti. Iya. Mau mangan sate sak opo enake mampir Pak Jafar mau mangan sate ora kira iling ambek anak bojo. Wong sama saya aja gak iling. Kan bandingannya cuman gitu kan. Kita lanjutkan, fa innaka maka kamu taslimu akan selamat. Fa innaka maka kamu taslimu akan selamat min sarriha dari keburukannya. Jadi keburukan makanan, ya keburukan minuman. Kalau makan kan baca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabana. Ya, bacanya Allahumma barik lana, banyak panjang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kalau orang sufi ditambahi fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada di mana ayat itu? Surat Tobat. Kalau makanan itu mengandung sesuatu yang membahayakan atau racun, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Ini yang menyelamatkan. Kalau yang tadi mensyukuri nikmat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena apa? Orang dulu dapat dipercaya kalau tentang makanan minuman. Sekarang bisa dipercaya enggak? Beli pentol 5.000 gini, mangan pentol. Saya sama jamaah yang lain lihat di pentol, saya makan, isinya tulang semua. Kita ya digemari beli pentol. Beli yang berkualitas loh. Yang itu mahal Gus, 20.000 satu porsi. Ya, demennya kan demen rusak perutnya. Kadang-kadang orang-orang malah menyukai rasa krenyes-krenyes. Itu kan tulang, digiling aja enggak hancur, apalagi di perut.
Ya. Nah, makanya seorang sufi setelah makan sebelum makan membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya dulu sering kalau di Jakarta gimana makan itu saya menjamkan mata ini berdoa begitu. Terus teman saya yang lain ngomong, Mas itu apa Katolik loh? Kok berdoa memejamkan mata kayak orang Katolik? Orang Katolik kan memang nggak mau makan kan berdoa dulu, memejamkan mata terus ini kan. Nah, orang Katolik aja begitu. Masa kita yang ditradisikan oleh Kanjeng Nabi enggak seperti itu, muangan seenaknya. Akhirnya dapat ya efek buruk ya, taslama min syarriha, tidak diselamatkan dari efek buruknya makanan dan minuman. Idza akalta, ketika kamu makan, min yadit tabibi, dari tangan dokter, kana khairon, itu lebih baik, min antakula, min daripada antakula kamu makan, wahdaka sendirian. Makanan la ta'lamu, yang kamu sendiri tidak tahu, aslahu, asal usulnya, ma aqsa, betapa kerasnya, qulubakum, hatimu, al amanatu, amanah, qad zahabat, telah hilang, mim bainikum, dari tengah-tengah kalian, ar-rahmatu, rahmat, qad zahaba, telah hilang, fima, yang ada dalam, bainakum, tengah-tengah kalian, ahkamus syar'i, hukum-hukum syariat, amanatun, adalah amanah, indakum, bagi kalian, waqad, sungguh, taraktumuha, kalian tinggalkan, wa khontum, dan kalian, wa khontum fiha, dan kalian khianati. Nah, karena kita itu tidak mensyukuri nikmat, ya,
Makan itu tidak dilihat asal usulnya, makanan itu beli di mana, makanan itu gimana, higienis apa enggak, halal apa enggak, toyib apa enggak, itu kan dilihat. Akhirnya makanan yang kita makan pun menyebabkan hati kita mengeras, ya, sehingga hukum-hukum syariat tidak kita pakai. Amanahnya Allah tentang syariat juga tidak kita pakai. Orang mantu aja sekarang kan walaupun Islami ya nggak pakai. Wong mantu ya makan sambil berdiri. Nanti kalau jenengan mantu kok gak enek korsine mulih ae. Buuh tok ae. Wis kene diundang kon bayar, gak dikek kursi. Jenengan mantu terus ngundang wong kon nggawa amplop iki kira-kira lek sufi pantes apa gak? Wong enak-enak turun omah ke undangan kon moro nggawa amplop. Wong sarengat ya gitu aneh-aneh. Padahal tujuan walimah itu kan selameti anaknya yang dinikahkan, yang dihitankan. Terus kancane kongkon nggo amplop. Gak nggo amplop meneh di satru. Masuk akal enggak sih sajane tradisi ngasih amplop yang mantu yang khitanan itu? Gak tahu dulu siapa yang mentradisikan begitu. Wong kene enak-enak turu, enak-enak anu kok kayak undangan terus mari ngono lek gak nggo amplop becucu aja. Kan seharusnya yang undang kan yang ngasih makan, ngasih ini. Apa bedanya reuni terus kan bayar dewe-dewe? Nah, tapi itu kan sudah tradisi Gus, al-adatul muhakkamah. Adat itu kebiasaan menjadi hukum Gus, ya dah itu hukum adat. Ya. Tapi ya aja nemen-nemen tuh bawa 100.000 mulih ya dikek kipas ipit ngene tok regane mau 10.000 nuk Shopee. Sekarang kan baru kemarin saya sekian kali datangi mantenan, pulang dikasih kotakan nasi kotak itu yang di apa paleknya istri di sana itu dikepung di atas gunung. Sekarang tuh dikasih sendok 2. Itu loh bawa 1.000. Bawa 1.000 dikasih roti sama teh botol. Saya tahu lah kalau teh botol beli di top swalayan itu berapa sih harganya, kan saya ngitung. Mangan soto ayam mulai dikasih teh botol membayar 1.000. Kan ya nggak masuk akal toh. Tapi akhir-akhir ini saya kemarin buah itu gitu, amplop saya dibuka. Isinya berapa ditulis. Wah, hari ini kok aneh. Daripada amplop dibuka pasang kiris, tak gesek kiris gini aja. Jadi sekarang musim ya. Makanya saya kalau diundang itu gini sama istri, aja ditulis sekalian, go dewe-dewe ya. Kayak duit 300 ya dipisah 150. Iya, karena ini sekarang begitu wis ngundang kancane ditakoki nggo amplop enggak, lek gak nggo amplop enggak boleh masuk. Ya ben lho bawa amplop 2.000 kan yang penting ada isinya. Wong ngundang harusnya yang ngundang yang ngasih makan. Nah, ini perlu revolusi mental. Dulu kayaknya nenek moyang itu tradisinya arisan kan, tradisinya. Sekarang dibui berapapun kembalinya ya segitu. Ya, saya sudah tak titeni, wong-wong ben tak bui 200 di tahun 2000-an, balik nang aku mau 50. Tak incim kon, lek bu mana tak bu selawe. Di tahun 2000 saya buuh itu 200. Sekarang berapa? Tahun 2000 harga BBM berapa sih? Bensin itu 700 kan masian. Pertalite tuh. Namanya bensin kuning. Sekarang berapa Pertalite? 10.000, ya harusnya kan dikruskan itu. Kan ada nilai tambahnya, sudah dipinjam modalnya tahun 2000, 2026 kalau
buuh ke saya mantu ya harusnya enggak 200, harusnya kan ya 500 lah minimal. Dosa enggak sih kira-kira sampean model begitu, Bu? Pintu masuk ada kotak, mempelai berdua, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Orang tua laki-laki dari manten mempelai laki-laki itu bapak ibu nek kotak dhewe. Terus saya kemarin juga gini bingung, dikene sapa yo? Arek iki kecilik melok mbahe, sing mantu mbahe apa ibuke dhewe. Cari info dulu lah biar gak salah masuk kotak. Ternyata yang mantu kan ibunya sendiri. Ya wes kan ibuke buka catatan zaman dulu ya. Dulu nyatet gini ya, saya kembalikan itu. Saya kalau di orang saya catat, saya simpan catatan di apa black box itu. Ora hilang. Jadi yang sebenarnya kata Syekh Abdul Qadir, niatmu kuwi slametan ben berkah ben slamet sing dimantokno. Karena ulahmu lah akhirnya yang kamu nikahkan nggak jadi selamat. Nanti pumpung burung mantu sijine diniati slametan. Ora usah dibuka amplope. Wis wong iku ate ngamplopi sak tekane wis ikhlas wong niatnya kan mati. Ya. Nanti akhirnya perbuatan kita yang seperti itu kata Syekh Abdul Qadir kan menghilangkan amanah syariah ya. Akhirnya keberkahan di dalam selamatan pun juga hilang. Mantu akhirnya ya Allah gak bisa bayar utang nang pasar kadang ngebon 20 juta. Salah niatnya orang niat selamatan, niatnya balekno buwan. Kalau saya tanya tetangga, aku gak diundang tak? Boten Gus terusin jenengan gak tau ketibanan kok jarene. Astagfirullah. Ya wis saiki lek gak ono undangan gak teko. Saya ngaji tasawuf ya jangan ditiru. Amplop gak usah dibuka. Datang berdua ditanya. Kalau saya sama istri saya tulis sekalian. Terus ditanya, ibu mana amplopnya? Waduh, pakai kiris ada enggak? Oh saya kan saya sekalian. Makanya pengalaman yang seperti itu di tahun-tahun dulu itu akhirnya sekarang saya kasih 2 buwo dewe-dewe ae. Ya, kita buah sendiri. 500 sungkul sebagai petang atus saya karena sendiri. Loh gitu aja masih dibuka pakai itu, pakai benang dimasukkan. Kalau jamaah model ngono gak tak tekani. Wong ngaji tasawuf kok bakhil, meleki, medit. Sebentar dibuhi wong-wong berapa saja silahkan. Dibuka nanti saja, nanti malah tambah berkah. Lek sampean buka iku mung sajane ate disulap karo wali adrok isi sing 2000 dadi 200.000 ya tetep 2000. Saya nyunatno itu sudah enggak usah pakai kotaan, enggak pakai ini. Habisnya berapa ini. Ternyata malah saya itu dapat 2 kali lipatnya. Ya itu jenenge kan badi. Tapi istri saya bilang, kamu catat nama-nama, jangan sampai hilang catatan itu. Makanya yang kemarin mantu itu tahun 2010 buah berapa Pak Le? Bule cari catatannya ketemu. Ini balekno bule, kalau balekno buan sampean nggih. Aku gak buka aku ya ora nyetekno kompor. Wah, sampean ini mantu ki gak boleh masuk ke rumahnya karena hitungannya begini-begini. Ya wis gak apa-apa. Kayak nongone dadi manten. Tapi kalau serokalan temen tiba-tiba flash disk ambek ngomong jadi tolak al-baba serokalan MC-nya ngomong waduh iki itu namanya amanah syariah sudah mulai pudar. Pudarnya dari mana?
kita selalu setiap ada mantenan mesti kon ndeloki mantene foto. Wis bar foto-foto entek baru dikai mangan. Ya mbok dikai mangan ndang mulih ndang foto-foto dhewe ngono lho. Gue foto keri yoin, ngomong kena mangan ben mulih. Loh, ini kan fenomena yang terjadi hari ini. Syariat mulai hilang. Dulu namanya walimatul urus, kalau ngikuti Nabi, setelah dia akan nikahkan, temu manten, tamu-tamu kan dihormati dulu, disuruh ngasih makan minum sampai kenyang, barulah pestanya. Sekarang diwalik melok muani. Gini lah sing gitulah. Ya kembali ke Nabi, tamu dihormati dulu, baru nanti setelah tamu itu barulah foto-foto. Kalau mau foto ngaji kitab Kudulijen kan gitu toh, Qurratul Uyun gitu toh. Tapi tak titeni sampean ben mantu apa ya ngono kan foto-foto. Tapi untung ini mantu masih menghormati tamu dulu, fotonya belakangan. Jadi ini yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir, hukum-hukum syariat itu amanah buat kita. Jadi tamu kasih makan dulu, baru nanti ada ramah tamah sambil foto. Saya di Solo kemarin, tahun kemarin itu ya undangan mantu, karena ini dari kecil bersama saya. Terus duduk, itu sudah disetting, datang kasih minuman itunya pelayan, habis selesai kasih makan, baru acara akad nikah, ya baru temu manten, baru mempersilahkan yang mau pulang duluan silahkan foto. Nah ini bagus, kamu ini nengrat tenanan Jogja ya, orang Jogja nengrat tenanan. Loh saya kan niru bapak, nggak niru orang-orang. Dulu pesannya Bayu, saya pesen di kamar itu di atas itu. Saya panggil yang cowoknya, sini, kamu kapan nikah? Nanti kalau nikah ini catat. Nah, baru setelah selesai mau pamitan pulang, foto dulu, terus salaman sama manten, baru pulang. Mending ngono ya in. Malah jangan terima tamu bu kaji, kok terima tamu kene. Iya silakan. Waalaikumsalam ya tuh. Mengingat dengan ini makanan sendiri yang sering kami ketika kawasan musulnya misalnya dari pernikahan seperti itu, misalnya aku sendiri datang ke sebuah pernikahan, terus ternyata sahabat itu untuk membiayai semua makanan tersebut misal utang. Terus kita sebagai tamu karena menghormati yang punya hajat, dia punya syukuran, tapi kita makan dan tanpa tidak tahu berdoa seperti syariatnya. Terus itu gimana? Bagaimana? Apakah tetap kita mendapatkan rahmat dari Allah? Ya, saya tahun kemarin teman saya sekolah, ya kan jadi pejabat di Kemenak di Jakarta, ngundang mantenan di Blitar. Terus teman-teman yang lain nanya, Mas sama diundang gak? Diundang gak? Aku diundang. Teko gak? Aku perwasaanku gak enak tapi teko nang mantenan siapa? Ya ternyata pada waktu mantenan bapak manten diparani mobil langsung rompi oren. Terus gimana? Dimakan gak? Saya baru nyampe udah nawu, ditelepon teman yang lain gak jadi. Saya gak ikut. Kok gak enak? Perasaan itu gak enak. Ternyata kayaknya dia itu mantenan pakai biaya modalnya makan mewah sekali, nggak tanya kok korupsi. Pejabat di Jakarta. Saya makanya kalau diundang sing
pejabat ngetop-ngetop terus tak pikir-pikir itu teman kayak saya belum informasi saya. Loh iya, kan kalau seperti itu gimana? Ya kita tetap makan makanan yang halal, yang haram kan dia yang menyediakan makanan, karena orang umum syariat kan tidak tahu, ya hanya orang tertentu yang sufi beneran barulah dia tahu. Saya kalau begitu biasanya cuma minum saja kan, besok sudah keluar pakai lewat kencing, no? Nah, makanan kan masih bulat-bulat di dalam organ tubuh. Ya. Yang di Zoom ada tanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ya, pesan Syekh Abdul Qadir, kalau kamu meninggalkan amanahnya Allah dalam bentuk syariat, maka akan kehilangan rahmat, akan kehilangan nikmat. Ya. Waihaka, sialan kamu itu. Illam talzamu, jika kamu tidak menetapi al amanata, amanah, wa illa, kecuali an qoribin, dalam keadaan dekat, yang zilu, akan turun apa al-ma'u, air, ila ainika, ke kedua matamu. Wasilku, dan tali akan mengikat, fiyadika, pada kedua tangan, fiyadaika, pada kedua tanganmu, warijlaika, dan kedua kakimu, wayughliku, dan akan menutup rapat. Siapa al-haqu, Allah al-haq azza wa jalla. Baba rahmatihi, pintu rahmatnya. Angka darimu, wa yulqi, dan Allah akan melemparkan, fi qulubikum, ke dalam, fi qulubi, ke dalam hati, khalqihi, makhluknya, al-qasawata, kebengisan, alaika, atas dirimu, wayamna'uhum, dan menghilang, wayamna'uhum, dan mereka menghilang, an atau ika, untuk memberimu,
Ihfadhu, peliharalah ru'usakum, kepala kalian, ma'a rabbikum, bersama Tuhanmu, azza wa jalla, yang maha perkasa dan maha agung. Ihdaru minhu, waspadailah minhu, terhadap Allah. Fa'in akhadahu, fa'in karena akhadahu, balasan Allah, alimun, kepedihan, syadidun, yang dahsyat. Jadi begini yang dimaksud Syekh Abdul Qadir kalau kita seorang sufi. Ya, mantu itu niatnya harus niat slametan. Ojo niat balekno buan sing kedelean. Ya, ini. Nanti kalau kita malah niat begini, saya menemui dulu salah satu kakaknya ibu saya. Ditanya ibu saya ketika mantu, "Loh Gus, kamu kok nonjok itu sampai 5.000? Oh galu-galan." "Loh iya, aku nonjok wong sing wis tau tak delei-delei kuwi." Terus bawah catatan, "Aku ndelei si A sakmene kurang lebih kok balik duitku sekian." Terus pertanyaan ibu saya, sampean niku niate mantu apa niate komersil? Karena pas ada nikahan kamu berharap itu kembali. Dulu niatnya sedekah apa niatnya arisan? Ya kudune ya imbal balik toh, ini begini. Akhirnya kepedihan lah yang dia terima. 5.000 orang yang datang cuma 1.000. Dan yang 1.000 tidak membawa amplop sesuai harapan. Ya karena tidak meninggalkan syariatnya Allah, amanah syariah, maka kata Syekh Abdul Qadir nanti akan menetes air matamu. Nangis toh? Loh iya. Apa yang disayangkan Syekh Abdul Qadir sekarang banyak terjadi. Saya mantenan, begitu di tempat manten ditulisi tamu manten dari Dirjen Jakarta, tamu manten keluarga besar Universitas X. Nah, saya dari Universitas X. Terus manten dari perusahaan besar, dari gudang garam, ada tulisannya. Saya bersama teman-teman itu kan ya di dalam undangannya harus apa namanya dress code-nya pakai jas. Nah, kita di mobil bawa jas. Tapi kan ongkep sebelum di mantenan itu sudah ke mantenan yang lain, pakai jas nggak usah wes, nggak boleh masuk sama itu apa namanya petugasnya yang di depan. Ternyata nggak pakai dress code, jas nggak anu. Saya sama teman-teman pulang marah-marah, daripada marah pulang. Lu bayangkan mantu sampai dikasih jalan sendiri. Oh, lek wong dirjen-dirjen niku ono dhewe. Terus saya lihat, saya sama teman saya, coba kita lihat dari jauh, kita syuting dari jauh. Kalau dirjen itu esnya itu yang mewah-mewah es krimnya. Terus yang tamu biasa es krimnya cuman es kayak es wawan. Lah sampai segitunya. Berarti itu memang niatnya wis gak nyelameti anaknya sing dadi manten. Makanya
saya mengingatkan peristiwa-peristiwa itu supaya kita tidak terjebak dengan budaya-budaya yang menjauhkan kita dari syariatnya Allah. Nanti Allah akan menurunkan air mata. Belalah tahun 2008 sampai 2026 saya belum mendapatkan kabar kalau yang dimantu itu punya anak. Kan itu membuat orang lain yang pada waktu mantannya terpukau. Wis mangan lek ngundang wong gak usah di kelas-kelas. Lek niate wong melarat gak diundang gak usah diundang. Mau ditulisi jalur masuk kaum kismin lewat sini. Kaum setengah kaya lewat sini, kaum kaya. Iya betul itu. Ada tulisannya pintu masuknya. Kita ini yang piye bos? Barengan saya ini ya guru besar semua. Akhirnya mantannya turun dari mahligainya itu terus turun. Nah kita tetap nggak mau masuk karena sudah tidak memperlakukan tamu sebagaimana mestinya, di kasta. Dan memangnya sugih dirjen karena awake dhewe, ya kan? Nah maka kata Syekh Abdul Qadir, jagalah itu. Ojo ngateli kowe iki, waihaka itu kan bahasa Jawane kan gitu. Dadi wong aja ngono. Biasakan dengan kamu punya apapun yang mendekatkan diri kepada semua kalangan. Ya. Nanti kalau tamunya orang-orang pasar, bolo-bolo pasar yang nemoni sendiri. Kalau orang-orang yang top-top ditemoni dhewe. Ya kan? Nah, makanya kata Syekh Abdul Qadir, ihdharu minhu fa in akhadahu alimun syadidun. Ya, siksaannya pedih. Dipikir kotaknya oleh wakeh, ternyata kotaknya habisnya dapatnya sedikit. Makanya saya kalau lagi musim manten, orang-orang Gus niki musim ini musim hujan Gus, tolong disiwer Gus, lah kok disiwer udan ben udan. Sing penting dipikat undanganmu itu teko, ya kan? Guys bawa sini undangannya, tak donganane sih. Sopo-sopo sing nrimo undangan iki sira padha teko, lan gak teko isin kowe. Lho, percuma hujan dihentikan tapi orang gak datang. Ngapain? Ya berpikirnya yang rasional gitu, yang logis. Percuma menghentikan hujan, orang yang diundang tidak ada yang datang, kan diharap datang itu kan harap buahnya toh. Malah ada satu tradisi kan 7 hari 7 malam itu ya silakan. Pelihara kalian sama Tuhan mesti jangan sombong. Mboten. Kalau punya hajat, otaknya Allah yang di sini, bukan otaknya Fir'aun sama otaknya Korun. Kalau punya hajat, contohnya mantu masih pingin balik banyak buahnya, otaknya apa? Otaknya Fir'aun loh, sama Korun. Kalau otaknya Allah, kepala isi kepala itu Allah, ya sudah, saya memang niatnya selamatan tasyakuran karena anak saya ketemu jodoh. Ya berarti saya nggak perlu berharap kembali. Kalau mereka dulu yang saya kasih buah kok mengembalikan, ya alhamdulillah. Gak mengembalikan, ya masya Allah. Ya kalau sufi kan kembali, alhamdulillah. Gak kembali, ya alhamdulillah. Maka jagalah di kepalamu adalah bersama Allah, bukan bersama Fir'aun. Mengingatkan kalau punya acara apa saja, kepala kita isinya adalah Allah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini
membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana ta'lamu khalana liyafa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.